Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaran Syaburhani dari Fakultas Teknik Informatika ingin mempresentasikan tugas Kanvas Kewirausahaan Ruang 07. Saya akan membahas tentang BNC Gojek. Ya, salah satu menarik dari bisnis modal Gojek di atas ialah bagian dari care resortnya. Biasanya perusahaan transportasi haruslah memiliki aset berupa kendaraan, parkiran yang luas, dan kalau Gojek ini tidak membutuhkannya. Itulah yang menjadi alasan mengapa harga bisnis modal Gojek ini sangat efisien dan sangat efektif dan bisa menawarkan harga lebih murah. Selain itu, dari elemen channel penghubung antar pengguna dan penyedia jasa adalah sebuah aplikasi yang mana dapat menghubungkan antar kedua pihak secara lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Hal inilah yang membuat pengguna Gojek puas dengan layanan aplikasi karena kemudahan yang ditawarkannya. Yang pertama ada customer segment. Pertanyaannya, siapa yang akan membeli dan siapa yang membayar? Tentu pelajar sekolah. Gojek ini sangat dibutuhkan oleh pelajar sekolah. Kenapa? Karena untuk pelajar-pelajar sekolah yang belum boleh bawa motor, yang tidak ada motor, yang tidak punya kendaraan untuk bersekolah, Gojek adalah solusinya. Hanya membalas 10.000 per 12 km, kita bisa dengan nyaman hanya duduk saja bisa sampai ke sekolah. Yang kedua ada pekerja kantoran. Pekerja kantoran pun juga sama seperti anak sekolah yang tidak mempunyai motor atau yang biasanya naik mobil males gitu karena Jakarta macet gitu, kita bisa pakai Gojek. Ya, dan pengguna-pengguna transportasi publik yang kemana-mana itu biasa naik busway atau apa, sekarang Gojek itu bisa menjadi solusinya dengan praktis dan mudah. Yang kedua, value proposition. Mengapa orang memilih untuk menggunakan produk jasa Anda, dan keunggulan bisnis apa yang dibandingkan kompetitor yang lain? Apa yang paling menarik dari model bisnis Anda? Nah, Gojek ini menyediakan transportasi massal yang berkualitas dan sangat cepat untuk diakses dan sangat mudah, dan harganya pun terjangkau. Kalian cukup buka Play Store, download aplikasi Gojek, daftar Gojek, dan dari situ kita bisa pilih kita mau kemana dan berapa kilometernya, dan disitu langsung keluar juga harganya. Nah, yang ketiga, channels. Bagaimana cara pelanggan dapat mengetahui produk jasa yang Anda tawarkan, dan bagaimana cara produk jasa bisa sampai ke tangan pelanggan? Apakah cara itu efektif? Ya, yang tadi saya bilang, kalian tinggal buka Play Store, download aplikasi Gojek. Ya, dari situ udah pasti orang tahu lah Gojek itu aplikasinya, pasti tahu lah dan Gojek itu buat apa. Dan cara bisa tangan ke pelanggan, kita tinggal pesan aja drivernya gitu, dari iklan juga ada, pasti di TV ada, dan testimoninya ya jangan diragukan lagi lah. Yang keempat, customer relationship. Bagaimana cara Anda untuk selalu connect dengan pelanggan? Bagaimana Anda memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk atau jasa Anda? Nah, Gojek ini juga banyak sekali diskon dan promonya. Hampir tiap minggu itu ada tuh diskon, promo, potongan harga gitu kan. Dan cara memastikan pelanggan puas setelah menggunakan produk itu ya karena kita tuh cuma tinggal duduk, bayar, sama seperti kita memakai ojek-ojek sebelum adanya ojek-ojek pangkalan gitu. Cuman kalau Gojek ini kita lebih mudah aja gitu. Tinggal pesan lewat HP, Gojeknya datang ke rumah kita, kita tinggal duduk sampai tujuan. Ya, kaya banget fiturnya aplikasi ini, dengan kaya fitur banget. Bukan 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 hanya kita bisa pesan ojek aja, kita bisa pesan GoFood, nanti kita pesan makan diantar sama dia, kita bisa ngirim barang juga pakai GoSend, dan masih banyak lagi. Dan kelima, revenue streams. Bagaimana cara bisnis Anda menghasilkan uang? Apa saja produk atau jasa Anda yang jual? Ya, cara bisnis Anda menghasilkan uang kita itu menjadi driver Gojeknya itu, pengguna jasa transportasi Gojeknya itu. Ya, kita jemput orang, kalau kita dari driver kita bisa jemput orang, orang pesan kita datang, kita bisa antar makanan juga, kalau ada yang pesan kita bisa kirim barang juga. Dan
pakai GoPay itu juga bisa sih. GoPay itu adalah pengisian dompet elektronik, jadi kita kalau nggak ada cash kita bisa pakai GoPay. Cuma GoPay itu harus di transfer dulu, bisa isi di Alfa atau di melalui bank gitu. Yang keenam, key activities. Apa kegiatan yang Anda lakukan untuk menciptakan value proposition? Apa strategi yang bisa bisnis Anda lakukan sehingga target perusahaan dapat tercapai? Ya, kegiatan yang menghubungkan driver dengan penumpang, yaitu tadi sistemnya itu otomatis gitu. Kita pesen, Gojeknya dateng, ya kan, drivernya dateng, kita diantar, terus dengan bintang 5 nya itu buat driver Gojek itu, bintang 5 itu sangat berpengaruh dalam penilaian. Iya, jadi setahu saya kalau kita jadi driver terus penumpangnya kasih bintang 5 terus, nanti ini penilaian kita di aplikasi Gojeknya itu kan bisa tinggi gitu. Nah, di situ kita bisa dengan mudah mendapatkan customer gitu. Nggak bisa nggak lama gitu, maksudnya ada aja gitu, pasti pihak Gojeknya itu karena kita nilainya tinggi, kita selalu dikasihkan customer terus. Yang ketujuh, key resource. Apa sumber daya utama yang harus Anda miliki untuk menjalankan bisnis Anda? Aset apa saja yang Anda butuhkan agar bisnis dapat bersaing dengan bisnis serupa? Google Maps. Jadi buat kalian yang kurang tahu jalan juga, kalian bisa pakai Google Maps itu di Gojek. Di Gojek juga udah ada Google Maps-nya juga. Jadi kita tinggal naik motor, kita sambil lihat Google Maps, atau kita jadi gokar, jadi mobil gitu, mau bawa mobil, penumpang mobil atau driver mobil. Dengan Google Maps kan kita bisa lebih dengan mudah gitu. Nah, aplikasi Gojeknya seperti tadi saya bilang, tinggal download, tinggal pesan gitu ya kan. Nah, infrastruktur server itu jarang banget down, server lancar banget gitu. Dan Gojek itu ya top lah. Dan ke-8, key partnership. Siapa yang dapat mengerjakan hal kebutuhan perusahaan di luar key aktivitasnya? Siapa pihak supplier dan atau vendor yang paling menentukan kesuksesan perusahaan Anda? Driver Gojek ya. Semakin banyak driver Gojek, semakin baik pekerjaannya, semakin baik attitude dalam menjemput penumpang, membawa penumpang dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang, itu bisa menjadikan yang menentukan kesuksesan perusahaan Gojek. Intinya itu di driver. Kalau drivernya buruk, nama Gojeknya pasti buruk gitu. Dan di Gojek juga pasti dikasih helm sama jaket, jadi penumpang nggak harus bawa helm sendiri. Mungkin karena sekarang corona jadi harus bawa helm sendiri gitu. Dan saya tadi penyedia salah satu servernya nggak pernah down. Yang ke-9, pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan model bisnis ini? Komponen biaya apa yang dibutuhkan pada setiap elemen key activities dan key resort dan channel? Bagi hasil dengan mitra driver ya, dari perusahaan gitu kadang-kadang membagikan bonus juga kepada mitra driver, penyewaan infrastruktur server, terus biaya API Google Maps, kan membayar juga gaji pegawai kantor. Jadi Gojek itu juga ada kantornya, dan biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Mungkin barangkali kalau sistemnya pernah down ya pastilah tidak ada pekerjaan yang sangat-sangat mulus, pasti ada aja lah. Ya, cuma itu aja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.